Kamu bukan lelah, kamu cuma gak disiplin. Kamu bukan sial, kamu cuma buang-buang waktu. Dan jauh di dalam dirimu, kamu tahu itu. Setiap kali kamu scroll medsos, tekan tombol snooze, atau buang waktu, itu seperti satu paku lagi di peti mati versi dirimu yang seharusnya kamu jadi. Saat kamu diam di sana, terdistraksi, masa depanmu perlahan sekarat. Dan gak ada yang bakal datang buat nyelamatinmu. Ini saatnya kamu intervensi diri sendiri. Kamu bukan tertinggal karena tempat lahirmu. Kamu tertinggal karena cara kamu gunakan waktumu. Banyak orang gak butuh motivasi lebih, buku lebih, atau video inspiratif lagi. Mereka cuma perlu berhenti menyia-nyiakan menit antara mimpi dan disiplin. Kamu bangkrut, kamu terdistraksi, kamu stuck. Bukan karena hidup gak adil, tapi karena kamu memperlakukan waktu seperti teman tak terbatas yang sabar nunggu kamu menunda-nunda. Waktu itu dingin, kejam, dan gak bisa di-refund. Kamu gak akan pernah bisa ambil kembali 1 jam yang terbuang. Dan itulah kenapa waktu adalah aset paling berharga yang kamu punya. Orang takut kehilangan uang, takut ditipu 100.000. Tapi mereka dengan mudahnya buang hari, minggu, bahkan tahun seolah-olah bisa diganti. Lalu mereka menangis saat masa depan datang dan menghantam mereka dengan hasil dari kelalaian mereka sendiri. Mau hidup yang lebih baik? Mulai serius dengan caramu menghabiskan pagi. Orang yang menguasai jam pertamanya, menguasai harinya. Dan orang yang menguasai harinya, menguasai masa depannya. Kamu nggak bisa terus hidup dengan pola lihat aja, nanti harinya gimana. Pola pikir itu tiket pasti menuju hidup biasa-biasa aja. Kamu harus bangun seperti dunia sedang berperang melawanmu. Berusaha membuatmu rata-rata. Dan setiap menit kamu nggak melawan, dunia sedang menang. Satu-satunya perbedaan antara pemenang dan penonton adalah, pemenang menghargai waktu bahkan sebelum mereka sukses. Mereka nggak jadi disiplin setelah kaya. Mereka kaya karena mereka disiplin sejak awal. Kamu pikir kamu capek. Kamu pikir kamu nggak termotivasi. Salah. Kamu cuma nggak punya rencana. Nggak punya urgensi. Nggak punya struktur. Kamu bangun seenaknya, scroll sampai otak jadi bubur, kejar dopamin seharian, lalu heran kenapa hidupmu nggak maju. Sekarang denger ini baik-baik. Jadwalmu adalah cerminan dirimu. Kalau kamu hormati dirimu sendiri, kamu bakal jaga waktumu seperti nyawamu bergantung padanya. Kamu nggak akan biarkan orang asing merampok rumahmu, tapi kamu biarkan distraksi mencuri waktumu. Kamu nggak akan kasih kunci mobil ke orang ceroboh, tapi kamu kasih jam-jam berhargamu ke hal-hal yang nggak kasih apa-apa balik. Masa depanmu sedang dibangun atau dihancurkan oleh apa yang kamu lakukan di jam berikutnya. Dan ini kenyataan yang kebanyakan pria baru sadari saat semuanya udah terlambat. Mau harapan? Ini dia kamu gak terjebak. Kamu cuma belum terlatih. Kamu sudah dibohongi katanya sukses itu soal keberuntungan, privilege, atau rahasia tersembunyi. Padahal bukan. Itu soal matematika, soal repetisi. Apa yang kamu lakukan dari jam 6 pagi sampai 10 malam, itulah yang membentuk hidup yang kamu impikan. Dan kabar baiknya, kamu yang pegang kendali. Kamu bisa perbaiki. Kamu gak perlu jadi jenius. Kamu cuma perlu menang di jam berikutnya. Lalu jam berikutnya. Tumpuk kemenangan itu. Tumpuk jam-jam produktif. A view. Fupektu bat tertom lebih cepat dari hiwang adu tahu tenggunakinya. Kamu nggak butuh motivasi lebih. Kamu butuh struktur. Kamu butuh berdiri di depan cermin dan berkata, setiap jam yang aku sia-siakan, mimpiku makin menjauh. Karena itulah kenyataannya. Dan saat kamu menerima kebenaran itu jadi senjatamu. Dunia ini dijalankan oleh orang-orang yang kejam. Bukan karena mereka paling berbakat, tapi karena mereka tidak menyia-nyiakan apapun. Bukan waktu, bukan tenaga, bukan peluang. Setiap detik adalah prajurit. Setiap jam adalah medan perang. Dan mereka menang karena mereka menyerang waktu, seolah waktu berutang sesuatu pada mereka. Mau hidupmu berubah? Kuasai waktumu. Berhenti negosiasi dengan rasa malas. Berhenti berdebat dengan zona nyaman. Setiap kali kamu ragu, kamu beri ruang bagi kelemahan untuk tumbuh. Setiap kali kamu menunda, kamu undang kehidupan biasa-biasa saja ke masa depanmu. Dan kamu kaget saat kesuksesan gak datang. Kesuksesan gak mengabanmu. Kamu yang mengabaikan waktumu. Tapi, ada hal yang gak banyak orang bilang. Setiap orang punya momen kebangkitan. Satu hari penting di mana dia berhenti bohong ke dirinya sendiri, dan mulai memperlakukan waktunya sebagai sesuatu yang bernilai. Hari itu bisa jadi hari ini. Kamu nggak butuh hari Senin, nggak perlu bulan baru. Kamu cuma butuh cermin dan keberanian untuk bilang, mulai saat ini, aku yang jalankan waktuku. Waktuku nggak lagi mengendalikan aku. Mau bangga sama diri sendiri, kamu harus pantas dapatkannya. Lacak waktumu seperti kamu melacak emas. Bangun dengan tujuan, bergerak dengan urgensi. Bangun sesuatu, dopamin dari scroll medsos nggak ada apa-apanya dibanding kekuatan yang kamu rasakan saat kamu benar-benar fokus, disiplin dan tak terhentikan. Kalau kamu nggak berubah sekarang, kapan lagi? Tahun depan? Setelah kegagalan berikutnya? Setelah mimpimu mati di depan matamu? Enggak, waktunya sekarang, bukan besok, bukan nanti.
Tapi sekarang, ini jamu, miliki, jaga, taklukkan. Karena setiap detik yang kamu buang adalah detik kamu harap kamu bisa kamu ambil kembali saat permainan ini selesai. Aku pernah ada di titik di mana hidupku penuh kekacauan, bukan dunia luar, tapi pikiranku sendiri. Aku bangun sesuka buku, tanpa struktur, tanpa urgensi. Aku bahkan nggak tahu itu hari apa, apalagi harus ngapain hari itu. Aku bohong ke diriku sendiri, bilang aku lagi nyusun hidup, padahal aku cuma membunuh waktu. 1 jam malas, ke 1 jam malas lainnya. Aku ingat satu pagi itu dengan sangat jelas. Aku menatap langit-langit kamarku yang murah, retak, kotor. Dan aku merasa sesuatu yang susah dijelaskan. Penyesalan yang mencekik atas waktu yang gak akan pernah kembali. Bukan uang, bukan hubungan, tapi waktu. Dan saat itulah aku sadar aku miskin. Bukan karena isi dompetku, tapi karena apa yang aku izinkan ada di kalenderku. Orang pikir aku sukses karena rahasia tertentu. Padahal nggak ada rahasia. Hanya satu keputusan penting, titik balik. Di mana aku memandang waktu bukan sebagai sesuatu yang dihabiskan, tapi sebagai sesuatu yang harus diinvestasikan. Setiap menit yang aku sia-siakan adalah menit yang olehkan guna untuk mengalahkanku. Aku bilang ke diriku sendiri. Dan, ya, kalimat itu menghantuiku. Aku membayangkan pria lain di luar sana, bangun lebih pagi, kerja lebih keras, rencana lebih rapi, menolak kenyamanan. Sementara aku terus bilang iya ke kemalasan. Saat itulah aku sadar, lawan sesungguhnya bukan dunia, tapi diriku sendiri di masa lalu yang buang waktu seolah-olah dia masih punya banyak. Dan kebenarannya, aku kehilangan bertahun-tahun. Bukan karena aku bodoh, bukan karena aku nggak mampu, tapi karena aku nggak anggap waktuku suci. Aku anggap waktu kayak udara, selalu ada nggak akan habis. Dan itu adalah kebohongan terbesarku. Aku pernah ketemu seorang pria, seorang miliarder, diam, berwibawa, bergerak seperti bayangan. Aku tanya apa yang bikin dia beda. Dia nggak mikir, nggak ragu, dia langsung jawab. Aku menjadwalkan hariku seperti ahli bedah menjadwalkan operasi. Jam-jamku bukan sekadar saran, tapi hukum. Itu menghantamku seperti kereta barang, karena jauh di dalam hati aku tahu aku terlalu santai dengan waktu. Aku membiarkan emosi menentukan apa yang aku lakukan. Tapi pria ini, dia bukan kaya karena dia lebih pintar. Dia kaya karena dia disiplin militer terhadap menit-menitnya. Kesuksesannya bukan kebetulan atau meledak tiba-tiba, itu direkayasa. Setiap tugas, setiap panggilan, setiap pertemuan, setiap sesi pelatihan, semuanya dipahat ke dalam jam dengan tujuan. Dan saat aku memahami itu, aku mulai mengatur ulang diriku. Tak ada lagi menebak-nebak. Tak ada lagi menunggu motivasi. Aku menjalani hariku seperti jenderal mengatur medan perang. Tanpa ampun, tanpa permintaan maaf, tajam. Aku berhenti mengejar akhir pekan. Aku berhenti hidup demi liburan. Aku menjadi terobsesi dengan apa yang bisa ku bangun sebelum jam 8 pagi. Aku sadar dunia ini didesain untuk mengalihkan perhatianmu. Notifikasi, aplikasi, hiburan, semuanya ada untuk mencuri fokusmu. Dan kalau bisa mencuri fokusmu, itu bisa mencuri hidupmu. Jadi aku menghilang. Aku potong semua kebisingan. Aku mulai mengatur waktuku seperti debu emas di tangan, yang tetap mengalir keluar sekuat apapun aku menggenggamnya. Dan saat aku melakukannya, hidup mulai berubah. Bukan karena semesta tunduk padaku, tapi karena aku menundukkan waktuku untuk misiku. Suatu hari, saldo rekeningku berubah. Lalu mobilnya, lalu rasa hormat datang. Tapi semua itu tak datang sebelum aku belajar kebenaran yang kejam ini. Kesuksesan hanyalah jam-jam usaha yang konsisten, diarahkan pada target yang tepat. Dan biar aku beritahu hal yang jarang diucapkan orang. Kalau kamu tidak menguasai waktumu, orang lain akan melakukannya. Bosmu, tagihanmu, alasan-alasanmu, semua akan mengendalikanmu. Karena waktu tidak peduli siapa yang menyia-nyiakannya. Ia hanya terus berjalan. Hal paling berbahaya dari waktu adalah betapa diam-diamnya ia berlalu. 1 menit kamu berumur 21 dan merasa punya waktu selamanya. Lalu tiba-tiba kamu 35 dan bertanya-tanya, kemana dekade itu pergi? Itulah sebabnya aku bilang pada setiap pria, bangun lebih pagi, latih dirimu, jadwalkan segalanya, dan lindungi jam-jammu seperti berlian di saku. Karena kalau kamu kehilangan uang, kamu bisa cari lagi. Tapi kalau kamu kehilangan waktu, itu darah yang tak bisa kembali. Aku melihat versi diriku yang dulu, yang bangun siang, yang tekan tombol snooze 5 kali, yang menganggap besok sebagai strategi yang sah, dan aku merasakan 2 hal, marah dan bersyukur. Marah karena dia hampir membunuh masa depanku. Bersyukur karena aku menguburnya. Pria itu tidak ada lagi. Aku membunuhnya dengan kalender dan jam.
Aku jadi mematikan dengan jam-jamku. Aku jadi senjata produktivitas. Dan sekarang aku memiliki setiap detik. Aku tidak lagi memohon kesempatan. Kesempatan datang sendiri. Karena waktu menghormatiku sekarang. Karena aku menghormatinya lebih dulu. Pernah nggak kamu duduk selama 5 menit dan sadar kamu baru saja menyia-nyiakan 5 tahun? Begitulah waktu menghantammu. Diam, halus. Dan suatu hari waktu itu akan menjerit. Bukan menyentuhmu di bahu, tapi memukul wajahmu dan berkata, kamu seharusnya sudah jadi jutawan sekarang. Dan kamu tahu dia benar. Itulah rasa sakit yang tak banyak dibicarakan orang. Bukan rasa sakit karena gagal, tapi derita karena potensi yang terbuang. Karena kegagalan berarti kamu mencoba, tapi menyia-nyiakan waktu, itu artinya kamu bahkan tidak muncul. Itulah penyesalan yang kamu bawa seumur hidup. Bukan karena hal-hal yang kamu lakukan, tapi karena jam-jam yang kamu berikan pada hal-hal yang tak berarti. Pernah bertanya kenapa kamu merasa cemas? Kenapa kamu scroll berjam-jam dan masih merasa tertinggal? Itu karena otakmu tahu kebenarannya. Ia tahu kamu seharusnya melakukan lebih. Ia tahu jarak antara dirimu sekarang dan dirimu yang seharusnya semakin besar. Dan setiap kali kamu memilih distraksi daripada disiplin, jarak itu membesar. Jurang itu semakin dalam. Dan akhirnya kamu berdiri di tepinya, menatap sosok pria yang seharusnya kamu jadi. Lalu kamu sadar, kini sudah terlalu jauh untuk dijangkau. Karena kamu tidak berlari, kamu menunggu. Kamu duduk, berharap hidup akan datang mencarimu. Izinkan aku mengatakan sesuatu yang brutal, hidup tidak memberi hadiah pada mereka yang pasif, hidup justru melahap mereka. Setiap hari ada perang yang terjadi, bukan dengan senjata, tapi dengan menit. Setiap scroll, setiap tombol snooze, setiap jam yang terbuang adalah peluru untuk kemajuanmu sendiri. Dan yang paling mengerikan, kamulah yang menarik pelatuknya. Tak ada yang mencuri waktumu, kamulah yang memberikannya seolah-olah tak berharga. Aku mulai besok. Kalimat itu sudah kamu ucapkan bertahun-tahun. Kamu sudah berdamai dengan penundaan, bermitra dengan kemalasan, membiarkan kenyamanan menutup matamu dan menggiringmu ke jurang mediokritas. Sementara kamu duduk dan pura-pura semuanya akan membaik saat waktunya tepat, para pejuang sejati sedang bekerja keras. Mereka tidak menunggu waktu yang sempurna, mereka menjadikan waktu sebagai senjata. Tahu apa yang menakutkan? Gagasan bahwa seseorang dengan setengah bakatmu bisa menang, hanya karena dia lebih menghargai waktu dibanding kamu. Dia tidak lebih pintar, dia hanya bangun lebih pagi, berhenti membuat alasan, berkata cukup. Itulah yang membedakan mereka yang berkuasa dengan mereka yang menyedihkan. Bukan kecerdasan, bukan kesempatan, tapi pemakaian waktu yang benar-benar terukur. Kalau kamu kuasai itu, kamu akan tak terbendung. Tapi kenyataannya, kamu masih terjebak dalam lingkaran, karena waktu tidak berhenti saat kamu lelah. Ia tidak membeku saat kamu bingung, waktu terus bergerak, entah kamu bergerak atau tidak. Dulpstegafad avansi ziga sejuan dengan urgensi, kamu akan ditinggal oleh. Pikirkan ini, setiap menit yang kamu habiskan menonton hidup orang lain adalah 1 menit yang seharusnya bisa kamu pakai membangun impianmu sendiri. Itu bukan motivasi. Itu matematika. Ada 1440 menit dalam sehari. Apa yang kamu lakukan dengan semua itu? Tidur 10 jam, berdebat di internet, menunggu tanda-tanda dari semesta. Waktu spekliksiks, tole, fremenam playmasid besti. Jika kamu tidak menggunakannya, kamu enpaim waktu mudat, tidak mengejar wanita, popularitas, atau tren. Ia mengejar progres. Karena saat kamu menghormati waktu, semuanya akan mulai mengejarmu. Yang paling menyedihkan, sebagian besar orang tidak akan pernah berubah. Bukan karena mereka tidak bisa, tapi karena mereka kecanduan membuang waktu. Itu sudah jadi kebiasaan, penyakit penundaan, dan mereka membelanya dengan bangga. Aku cuma santai katanya seolah-olah mereka sudah pantas untuk itu. Hinasup, Serd Famenching. Kamu tidak berhak beristirahat saat belum membangun apa-apa. Kamu tidak pantas scroll saat belum layak untuk scroll. Itulah kenapa kamu merasa hampa setelahnya. Karena jiwamu tahu, kamu menukar potensi untuk kesenangan sesaat. Dan jiwamu menjerit tiap malam saat kamu bertanya kenapa kamu tak pernah merasa cukup. Itu bukan depresi. Itu potensimu yang sedang berduka. Ingat satu hal ini dan ukir di jiwamu. Disiplin terhadap waktu menciptakan kebebasan. Bersantai dengan waktu menciptakan perbudakan. Kebanyakan orang adalah tahanan, bukan karena perubahan, tapi karena kalender mereka sendiri.
Mereka sudah menjadwalkan kegagalan dengan memilih kenyamanan daripada perkembangan. Tapi kisah Please tak kultiskan sekarang. Jangan peluk tambah. Belum. Waktu itu kejam. Tapi kapten. Kalau kamu bertindak sekarang, kalau kamu ambil kendali, kalau kamu jadi tipe pria yang memandang jam dan melihat kesempatan, bukan tekanan, disitulah kamu akan menang. Saat setiap menit tunduk pada kendalimu. Bukan karena waktu berubah, tapi karena kamu yang berubah. Ayon sedaya sependipit. Jia, alit frianan baris tukfu. Jadilah pria yang tidak menyia-nyiakan satu detik pun. Jadilah pria yang bangun dengan sebuah misi. Bangun harimu seperti cetak biru warisan yang ingin kau tinggalkan. Itu bukan sekadar sukses, itu kekuatan. Itulah cara kau mengalahkan yang lemah, yang malas, dan yang teralihkan. Karena mereka sibuk membuang waktu, kau justru mengubah setiap jam jadi medan perang. Hai. Kau jadi tak tersentuh. Bukan karena apa yang kau punya, tapi karena caramu menggunakan hal yang sering diremehkan orang lain waktu. Kau bukan tidak beruntung, bukan pula dikutuk, kau hanya belum disiplin dengan waktumu. Itu kebenaran mentah yang jarang ada orang mau ucapkan langsung ke wajahmu. Dunia ini tidak melawanmu, kau saja yang belum menjadikan waktu sebagai sekutu. Kau belum bangun harimu seperti benteng, kau belum menjadikan jam-jamu sebagai senjata. Kau berjalan dalam hidup seolah waktu berutang sesuatu padamu. Padahal sebaliknya, kaulah yang berutang hidupmu pada waktu. Setiap detik yang diharap adalah pinjaman, dan suatu saat nanti semua takim kembali. Itulah dan tekanan, tapi juga kekuatan. Karena pria yang sadar akan hal itu tidak panik. Dia bangkit, dia tidak mengeluh. Dia membangun. Setiap detik menjadi batu bata dari kerajaan yang sedang ia bangun. Tanpa penundaan, tanpa ragu, hanya gerak yang kejam dan terfokus. Karena dia tahu setiap detik yang berdetak bisa membantu, atau menghantuinya. Kau tidak butuh lebih banyak uang. Bukan juga lebih banyak motivasi, atau lebih banyak followers. Yang kau butuhkan adalah kontrol lebih besar atas waktumu. Atau tidak perlu menang undian. Kau cetain di bang di hari. Banyak orang merasa terjebak, padahal mereka punya 24 jam yang sama seperti semua orang. Rantai yang membelenggu mereka tidak terbuat dari besi, tapi dari gangguan. Kau pikir kau bebas saat sedang scroll. Kau pikir kau santai, padahal sebenarnya kau sedang membusuk perlahan di zona nyaman. Aku mulai besok adalah kebohongan paling berbahaya yang pernah dibisikkan ke dalam benak seorang pria. Karena besok tidak datang dengan jaminan. Ia hadir sudah setengah terpakai, sudah ditempati alasan-alasan, dan sudah diserang oleh versi lamamu yang mencintai pemborosan waktu. Jika kau tidak membunuh versi lamamu itu hari ini, dia akan membunuh semua mimpi yang pernah kau punya. Dan ia melakukannya tidak dengan keras, tapi diam-diam. Satu kesempatan terlewat, satu demi satu. Kenyataan pahitnya begini, masa depan milik pria yang bisa menguasai 1 jam. Bukan sebulan, bukan setahun, cukup 1 jam di depan matanya. 1 jam penuh fokus bisa mengalahkan seminggu penuh kebisingan tanpa arah. Tapi sebagian besar pria tidak paham itu. Mereka pikir produktivitas itu acara besar. Padahal produktivitas adalah perang yang terjadi menit demi menit. Itu adalah ketika kau menatap mata dirimu yang dulu dan berkata, tidak hari ini. Hari ini, aku menang. Itulah bedanya raja dan badut. Yang satu melihat waktu dan tunduk. Yang satu melihat waktu dan menekuknya. Dan sekarang, hive beda speech, is speedy spoil. Karena waktu tidak menunggu alasanmu. Waktu tidak berhenti supaya kau bisa mengejar. Waktu terus berjalan, dan setiap hari kau tidak ikut bergerak. Kau akan makin tertinggal, sampai akhirnya kau bahkan tidak bisa melihat lagi kehidupan yang seharusnya kau punya. Tapi inilah bagian yang tidak banyak orang bilang padamu. Tidak pernah ada kata terlambat untuk menjadi berbahaya. Waktu bisa jadi senjata, sejak detik kau memutuskan untuk menghormatinya. Kau bisa bangun besok, dan mulai menang atas jam-jamu. Tumpuklah mereka, jaga, lindungi seperti harta karun. Karena waktu adalah mata uang paling mahal yang pernah bisa kau sentuh. Dan cara kau membelanjakannya, itulah yang menentukan siapa kau akan jadi. Kau tidak bisa memalsukan urgensi. Kau tidak bisa berpura-pura disiplin. Entah kau mengendalikan waktu, atau waktu yang mengendalikanmu. Tidak ada jalan tengah. Itulah kenapa pria-pria yang menang tidak hanya sekadar menjadwalkan hari mereka. Mereka menguasainya. Mereka bergerak dengan agresi, kejelasan, dan tujuan. Setiap tugas memiliki alasan. Setiap jam memiliki misi.
Mereka tahu satu hal yang sangat penting, kamu tidak akan naik ke level tujuanmu, kamu akan jatuh ke level cara kamu mengatur waktu. Jika ingin mengubah hidup, mulailah dengan kalendermu. Lihat bagaimana kamu menghabiskan waktumu, dan kamu akan menemukan alasan kenapa hidupmu terasa seperti sekarang. Jika kamu jujur pada diri sendiri, kamu akan melihat banyak kebocoran waktu yang merugikanmu. Itu bukan kegagalan, itu kesempatan untuk merestrukturisasi, membangun kembali, dan bangkit lebih kuat. Mereka yang sukses tidak hanya pulih dari waktu yang terbuang, mereka kembali dengan efisiensi, ketajaman, dan keteguhan yang membuat dunia menghormati mereka. Kamu bisa menjadi orang itu. Semua orang akan bertanya bagaimana kamu melakukannya, dan jawabannya sederhana, kamu berhenti memberikan waktu begitu saja. Tidak ada yang akan datang memberitahumu untuk fokus. Tidak ada yang akan mengetuk pintumu dan memberikan kesuksesan. Waktu tidak peduli, tapi ia memberi penghargaan pada yang terobsesi, berkomitmen, dan fokus. Jika kamu memperlakukan setiap jam dengan serius, hidup akan memberi penghargaan kepadamu. Kehebatan dibangun bukan dalam momen besar, tapi dalam menit-menit yang tak terlihat. Bangun lebih awal, potong kebisingan, dan fokuslah. Jangan mengagungkan kesibukan, tapi keakuratan. Jangan berbicara tentang potensi, tapi buktikan melalui tindakan. Perbedaan antara pria yang berubah dan yang tidak adalah apa yang dia lakukan setelah mendengarkan semua motivasi itu. Ini bukan soal perasaan sesaat, tapi soal tindakan yang diambil ketika perasaan itu hilang. Kebanyakan orang gagal karena mereka mengejar kebahagiaan tanpa membangun kebiasaan. Mereka mencari api tanpa disiplin. Yang kamu butuhkan bukan dorongan motivasi lagi. Kamu butuh perang melawan waktu yang terbuang. Setiap hari adalah medan perang, dan misimu adalah membunuh setiap gangguan sebelum itu menghancurkanmu. Jika kamu pergi tanpa melakukan apa-apa setelah ini, kamu sudah kalah. Itu bukan karena hidup tidak adil, tetapi karena kamu memilih untuk tidak bertindak. Waktu tidak memberi ruang untukmu berpikir atau menunggu. Waktu memberi penghargaan pada mereka yang bergerak sementara yang lain berpikir. Kamu tidak butuh lebih banyak waktu, kamu butuh menghargai waktu yang sudah kamu miliki. Itu adalah kebenarannya. Jika kamu ingin menjadi sesuatu, berhentilah bernegosiasi dengan kelemahan, dan hentikan kemalasan dalam hidupmu. Setiap jam seharusnya membangun masa depanmu, atau justru membakarnya. Tidak ada area abu-abu, tidak ada zona netral. Setiap menit yang terbuang adalah langkah mundur. Setiap scroll malas, setiap video tanpa tujuan, setiap tidur yang tak perlu. Itu semua adalah pengorbanan terhadap potensimu, dan kamulah yang membuat keputusan itu. Tidak ada yang mencuri waktumu. Kamu yang memberikannya, sambil tersenyum, mengangguk teralihkan, dan itu menghancurkan segalanya. Kamu bisa menjadi versi dirimu yang kuat, disiplin, dan dihormati. Versi itu tidak terjadi begitu saja. Itu ditempa dalam api penguasaan waktu yang tidak kenal ampun. Kamu harus disiplin dengan jammu, tegas dengan prioritasmu, terobsesi dengan jadwalmu. Kamu harus duduk, melihat kehidupanmu dan bertanya, di mana aku kehilangan peperangan ini? Karena setiap tujuan yang terlewat, setiap impian yang tertunda, setiap janji yang dilanggar, semua itu kamu bisa berbohong kepada orang lain, kamu bisa pura-pura berhasil, tetapi kalendermu tidak pernah berbohong. Itu mencerminkan nilai-nilai, usaha, dan disiplinmu. Jika waktumu berantakan, hidupmu akan dihormati dengan cara yang sama. Kamu ingin dihormati, maka hormati waktumu. Itu adalah tanda pertama seorang pria sejati. Bagaimana dia mengelola menit-menitnya saat tidak ada yang melihat. Bagaimana dia menyambut pagi, bagaimana dia merespons kelelahan, bagaimana dia tetap hadir saat keadaan tidak nyaman, membosankan atau sulit. Itulah yang mendefinisikan pemenang. Bukan bakat, bukan keberuntungan, tapi waktu, disiplin, pembunuh bisu dari kelemahan. Jika harimu tidak dibangun seperti mesin, hidupmu tidak akan dibangun seperti kerajaan. Berhenti melakukannya asal-asalan. Berhenti hanyut, berhenti berharap sesuatu akan terwujud, wujudkanlah. Rancang jam-jamu dengan ketelitian militer. Ketahui apa yang perlu dilakukan dan kapan harus dilakukan, dan lakukan seakan masa depanmu bergantung padanya. Karena memang begitu, kamu tidak perlu mengubah semuanya dalam semalam. Kamu hanya perlu berhenti membuang malam ini. Kamu hanya perlu merebut 1 jam, lalu 1 jam lagi. Menumpuk kemenangan, membangun api. Ini adalah proses penguasaan, bukan keputusasaan. Tidak lagi mengejar kesuksesan, kamu menjadi kesuksesan itu. 1 disiplin, 1 blok waktu pada 1 waktu. Kenyataan pahitnya adalah ini. Tidak ada yang akan datang untuk menyelamatkanmu dari kemalasanmu sendiri. Tetapi kamu tidak butuh diselamatkan, kamu butuh dibangunkan. Kamu harus melangkah ke versi dirimu yang tidak mengkompromikan, tidak menunda, tidak memberi alasan. Karena dunia ini tunduk pada pria yang mengendalikan waktunya. Bukan pria yang berbakat, bukan pria yang beruntung. Pria yang bangun sebelum matahari terbit, dan tidak menyia-nyiakan nafas. Pria yang tidak melewatkan latihan, yang tidak menggulirkan waktu berjam-jam, yang tidak melewatkan janji dengan masa depannya. Itulah pria yang menang. Itulah pria yang menakuti musuh-musuhnya tanpa mengucapkan sepatah kata pun.
Karena mereka tahu dia tidak membuang waktu dan tidak membuang kesempatan. Dan sekarang kamu punya pilihan. Kamu bisa menjadi pria itu, atau tetap biasa-biasa saja. Kamu bisa membangun hidupmu, atau tetap meminta motivasi. Kamu bisa menguasai waktu, atau mati sebagai budak distraksi. Ini bukan pidato, ini cermin, dan saatnya untuk menghadapinya. Segala yang kamu inginkan ada di balik kemalasanmu, ketidakteraturanmu, alasan-alasanmu, dan tidak ada yang akan membersihkannya untukmu. Kamu harus bangkit. Kamu harus memutuskan hari ini bahwa waktu tidak menguasaimu. Kamu yang menguasainya. Kamu menaklukkannya, kamu membelokkannya, kamu menjadikannya senjata, dan kamu menggunakannya untuk membangun kehidupan yang begitu kuat, begitu tepat, begitu tak terbendung hingga dunia tak bisa mengabaikanmu. Bahkan jika mereka mencoba. Kamu ingin menang? Maka berhentilah menonton jam, dan jadilah alasan mengapa waktu terus bergerak. Manajemen waktu bukanlah keterampilan, itu senjata. Ambil itu, ungin this tame bellissimo, Dan Pletovsky.